Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen jam berapa kalian nonton video ini dan dari mana saja asalnya. Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman nyata yang sampai sekarang masih membekas banget di ingatan. Cerita ini bukan cuma sekedar cerita horor biasa, tapi pengalaman mendaki gunung yang awalnya kami kira bakal jadi petualangan seru, ternyata berubah jadi pengalaman yang bikin kami trauma sampai sekarang. Ini cerita tentang aku dan 3 temanku, Ari, Bima, Dika, dan Rian, yang waktu itu sepakat untuk mendaki salah satu gunung yang cukup terkenal, tapi jarang didaki orang karena jalurnya panjang dan agak mistis menurut warga sekitar. Waktu itu kami semua masih bersemangat banget. Aku sendiri baru beberapa kali naik gunung, sedangkan yang paling berpengalaman itu Dika. Kami berempat berangkat dari kota dengan mobil sewaan ke base camp pendakian. Jalannya lumayan jauh, melewati perkampungan yang makin lama makin sepi, sampai akhirnya kami sampai di desa kecil di kaki gunung itu. Di base camp, kami ketemu beberapa warga yang jaga. Mereka ramah, tapi ada satu bapak-bapak yang sempat nyeletuk ke kami. Katanya, "Mas, hati-hati ya di atas. Jangan sembarangan di tempat tertentu. Banyak yang gak kelihatan di sana." Waktu itu kami cuma senyum-senyum aja, karena mikir itu cuma semacam peringatan biasa. Tapi sekarang, setelah kejadian itu, aku baru paham maksudnya. Pendakian dimulai sekitar pukul 9 pagi. Jalurnya awalnya biasa aja, jalan setapak melewati kebun warga dan semak belukar. Cuacanya cerah, udara segar, suasana hening. Sesekali kami ngobrol sambil bercanda. Ari orangnya paling rame, suka bikin suasana hidup. Bima lebih pendiam, tapi dia yang paling cepat jalannya. Rian agak pemalu tapi suka bercanda juga. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di sebuah area agak lapang di pinggir jalur. Di situ ada satu pohon besar banget, mungkin diameternya lebih dari 1 meter, dengan akar-akarnya yang menjuntai ke tanah. Di bawah pohon itu, ada batu besar yang di atasnya ada sesajen, beberapa pisang, bunga, dan dupa yang sudah mati. Kelihatan kayak sudah lama diletakkan. Kami berhenti di situ buat istirahat. Bima yang dari tadi pengen buang air kecil akhirnya bilang, "Aku kencing dulu ya, udah gak tahan." Aku sempat lihat, dia jalan agak ke samping pohon besar itu. Aku gak kepikiran apa-apa waktu itu. Tapi Dika sempat nyeletuk ke aku, jangan deket-deket pohon itu, Bi. Kayaknya ada sesajen tuh." Bima cuman ketawa, biasa aja. Paling juga orang-orang sini." Bima pun kencing di situ, agak menjauh tapi tetap dekat dengan area pohon. Kami bertiga yang lain duduk-duduk sambil ngemil snack. Setelah Bima selesai, kami lanjut jalan lagi. Gak ada kejadian aneh saat itu. Tapi setelah beberapa puluh meter, aku mulai merasa suasana jadi agak lain. Entah kenapa, hawa di sekitar jadi lebih dingin meski matahari masih terik. Aku sempat menoleh ke belakang. Dan aku seperti merasa ada bayangan orang lewat di antara pepohonan. Aku pikir mungkin cuma pengaruh cahaya. Aku pun gak cerita ke yang lain, takut dikira parno. Ari juga sempat bilang,
Kalian ngerasa nggak sih? Hutan ini sepi banget. Kayak nggak ada suara hewan. Kami cuma saling pandang dan bilang, iya juga ya. Tapi kami terus jalan. Siangnya kami sampai di pos peristirahatan pertama. Pos ini cuma semacam area datar tanpa bangunan. Kami pasang tenda kecil buat istirahat dan masak mie instan. Suasana makin sepi, bahkan angin pun jarang terasa. Aku mulai ngerasa nggak enak, kayak ada yang perhatiin dari kejauhan. Menjelang sore, kami duduk di depan tenda. Matahari mulai turun. Tiba-tiba tercium bau harum bunga melati samar-samar, padahal nggak ada pohon melati di situ. Aku sempat komentar, kok ada bau melati? Ari cuman bilang, mungkin bunga liar. Tapi anehnya, bau itu makin kuat, lalu hilang mendadak. Malamnya kami makan bersama di depan tenda sambil bercanda. Tapi entah kenapa, Bima terlihat agak pucat. Dia bilang perutnya mules. Kami pikir karena kecapean. Setelah makan, kami masuk ke tenda. Jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Tapi suasana sudah gelap total. Hutan di luar sunyi. Hanya sesekali terdengar suara serangga. Aku mulai bisa tidur-tidur ayam. Tiba-tiba, sekitar jam 10 malam, aku terbangun karena mendengar suara seperti orang berbisik di luar tenda. Suaranya pelan, seperti beberapa orang berbicara bersamaan. Aku buka mata, lihat Ari juga kebangun. Dia tanya pelan, "Loh, dengar nggak?" Aku angguk pelan. Aku coba intip dari sela tenda, tapi yang terlihat cuman pepohonan gelap. Tidak ada siapa-siapa. Suaranya hilang. Aku kembali tiduran, mencoba tidur lagi. Tapi jujur, saat itu bulu kuduku merinding. Malam itu kami nggak bisa tidur nyenyak. Seolah-olah ada sesuatu yang ngikutin kami dari pertama kali kami berhenti di pohon besar itu. Aku nggak tahu apa, tapi hawa aneh itu makin terasa. Itu baru awalnya, teman-teman. Waktu itu kami belum tahu kalau kesalahan kecil kami, terutama Bima yang buang air kecil di pohon yang ada sesajennya, bakal jadi awal dari semua kejadian yang bikin kami trauma sampai sekarang. Malam pertama itu, gangguannya masih kecil. Tapi besoknya, gangguan itu makin jelas dan makin terasa nyata. Pagi itu kami bangun dengan badan pegal-pegal. Tidur di gunung memang nggak pernah enak, tapi malam itu terasa beda. Kami semua tidur gelisah. Aku pribadi rasanya seperti mimpi aneh yang nggak jelas. Cuma samar-samar ingat suara orang rame seperti pasar, tapi pas bangun, hutan sunyi. Bima terlihat paling pucat. Dia mengeluh kepalanya berat dan perutnya masih mulas. "Kayaknya aku kurang tidur deh," katanya sambil mucek mata. Ari cuma ketawa kecil. "Wajar, Bi, baru pertama kali ya nginep di gunung." Bima cuma mengangguk lemas. Kami sarapan seadanya. Aku ingat betul waktu itu kami cuma masak mie instan pakai kompor kecil. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan napas kami seperti beruap. Padahal matahari sudah mulai naik. Anehnya, suasana di sekitar pos tempat kami ngegame ini benar-benar sunyi. Biasanya suara burung pagi bakal rame, tapi ini nggak ada sama sekali. Setelah beres, kami beres-beres tenda dan lanjut naik ke jalur berikutnya. Jalur pendakian kali ini lebih sempit dan banyak pepohonan rimbun. Kabut tipis mulai turun meski masih pagi. Aku jalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Tapi setiap kali aku menoleh, aku selalu punya perasaan kayak ada yang jalan mengikuti kami dari jauh. Bukan cuma perasaan diawasi, tapi kayak ada langkah-langkah pelan di belakang kami yang berhenti setiap kami berhenti. Sekitar 1 jam jalan, kami sampai lagi di area yang agak lapang, mirip tempat kami berhenti kemarin. Anehnya, di area itu ada lagi pohon besar dengan batu di bawahnya. Dan seperti kemarin, di batu itu ada sesajen. Bunga, pisang, rokok kretek, dan air minum botol. Tapi yang ini lebih baru, bahkan asap dupa masih tipis-tipis keluar. Kami berhenti di situ buat minum. Dika yang dari kemarin paling santai, tiba-tiba iseng. Dia ambil 1 buah pisang dari sesajen itu. Lapar nih, sekalian aja, katanya sambil ketawa. Aku dan Ari langsung refleks bilang, jangan Di,
itu kan punya orang, sesajen kali. Tapi Dika cuma nyengir. Ah, ini cuma pisang. Sayang banget kan kebuang. Lagian yang kemarin juga udah busuk. Aku mulai ngerasa nggak enak. Apalagi kemarin Bima sudah buang air kecil di sesajen juga. Ini udah kedua kalinya kami nggak sopan. Tapi karena suasana masih santai, aku cuma bisa mengingatkan pelan. Ya udahlah Di, taruh lagi aja. Dika bilang nanti taruh lagi, tapi dia sudah makan satu buah pisang itu. Kami lanjut jalan, makin ke atas jalurnya makin terasa asing. Padahal Dika bilang dia pernah mendaki gunung ini, tapi jalurnya kali ini terasa lebih panjang dan lebih sepi. Kok kayaknya nggak sampai-sampai ya pos selanjutnya? Kata Ari sambil ngos-ngosan. Dika juga mulai heran. Dia bilang biasanya dari pos pertama ke pos kedua cuma sekitar 1,5 jam jalan. Tapi ini sudah hampir 2 jam jalan nggak sampai-sampai juga. Suasana makin aneh. Kabut makin tebal. Pohon-pohon terlihat lebih besar dan lebih rapat. Jalan setapak yang tadinya jelas, sekarang seperti bercabang-cabang. Kami sempat berhenti. Buka peta offline di HP dan cek GPS. Tapi sinyal nggak ada. Kompas manual yang kami bawa juga jarumnya berputar-putar nggak jelas. Aku mulai panik dalam hati, tapi berusaha nggak nunjukin. Tenang aja, kita ikutin jalur yang kelihatan aja, kata Dika. Kami semua nurut, tapi setiap melangkah rasanya seperti masuk lebih dalam ke hutan yang asing. Sekitar siang, kami memutuskan berhenti sebentar untuk makan snack. Di saat itu, aku mulai sadar, aroma aneh lagi muncul. Bau melati bercampur bau dupa tercium lagi, padahal kami sudah jauh dari pohon besar tadi. Ari juga mencium bau itu. Ini bau melati lagi ya? Katanya pelan. Kami semua saling pandang. Kali ini nggak ada yang bercanda. Kami duduk di batang pohon tumbang sambil makan roti. Di kejauhan, aku mendengar suara seperti orang tertawa kecil, samar-samar. Aku langsung berhenti mengunyah dan melihat ke arah sumber suara. Tapi yang ada cuma pepohonan dan kabut. Aku tanya pelan, kalian dengar nggak? Ari menggeleng. Bima cuma memegang kepalanya sambil meringis. Aku dengar kayak ada orang ngomong-ngomong gitu. Kami jadi saling tatap, nggak nyaman. Dika yang dari tadi santai mulai terlihat resah. Kayaknya kita buru-buru aja yuk, cari pos selanjutnya, katanya sambil berdiri. Kami setuju. Kami lanjut jalan lagi. Tapi kali ini rasanya benar-benar seperti ada yang mengikuti kami. Sesekali aku merasa bayangan hitam bergerak di antara pepohonan di samping jalur. Sekali aku lihat jelas seperti sosok tinggi besar hitam lewat cepat. Aku nggak cerita ke yang lain, takut bikin panik. Sekitar jam 3 sore, kami akhirnya sampai di sebuah area datar yang kami kira pos selanjutnya. Tapi anehnya nggak ada tanda pos sama sekali. Hanya ada batu besar dan pohon besar dengan kain putih terikat di batangnya. Kami semua berhenti, wajah kami pucat. Ari pelan-pelan berkata, "Kok rasanya kita balik lagi ke tempat yang tadi kami lewati ya?" Aku lihat sekeliling, memang mirip tempat yang tadi kami lewati. Tapi ada detail yang beda. Sesajennya lebih banyak, kain putihnya lebih kusut. Seperti kami masuk ke tempat yang sama, tapi bukan yang sama. Bima tiba-tiba bilang, "Aku pusing banget." Lalu jongkok sambil pegang kepala. Aku langsung mendekat, "Sabar Bih, minum dulu." Tapi dia cuma menggeleng, wajahnya pucat, matanya seperti kosong. "Ada yang manggil aku," bisiknya pelan. Aku langsung merinding. "Manggil siapa? Suara siapa?" Aku tanya. Dia nggak jawab, cuma menatap kosong ke hutan. Ari dan Dika juga mulai panik. Kami akhirnya memutuskan pasang tenda di situ karena hari sudah mulai sore dan kabut makin tebal. Kami pikir besok pagi kami bisa cari jalur lagi. Tapi jujur, saat itu aku merasa kami bukan cuma tersesat. Kami seperti tersesat di tempat yang bukan tempat biasa. Malam itu, suara-suara aneh makin jelas. Seperti orang berjalan di luar tenda, suara kain diseret, bahkan sesekali terdengar suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Aku berusaha meyakinkan diri itu cuma halusinasi. Tapi dalam hati, aku tahu kami sudah melakukan kesalahan besar. Dan itu baru awalnya. Pagi itu rasanya jauh lebih aneh daripada hari-hari sebelumnya. Udara yang kami hirup terasa lebih dingin, lebih pekat, seperti udara yang jarang dilewati manusia. Aku terbangun pertama kali, membuka mata di dalam tenda.
Cahaya pagi menembus kain tenda tipis, tapi warnanya bukan kuning hangat seperti biasanya. Lebih pucat, seperti abu-abu keputihan. Aku mendengar suara orang menggerutu pelan. Rupanya Bima. Dia duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu tenda yang setengah terbuka. Matanya sayu, wajahnya pucat. Ari dan Dika masih tidur gelisah di sudut lain. Aku keluar pelan-pelan. Begitu aku melangkah keluar, aku langsung merinding. Pohon-pohon di sekitar kami terlihat lebih tinggi, lebih rapat, dan warnanya seperti lebih gelap. Kabut tipis menyelimuti tanah, membuat semuanya seperti adegan film lama. Aku menatap sekitar mencari tanda jalur, papan arah, atau sekadar bekas tapak manusia. Tidak ada. Hanya akar-akar besar menjuntai, lumut tebal menempel di batang pohon, dan daun-daun lebar yang meneteskan embun. Aku mendengar suara burung samar, tapi bukan suara burung yang biasa. Suaranya panjang, mendesah, seperti seseorang bersiul panjang di kejauhan. Ari keluar dari tenda, mengucak mata. Gila, kok makin aneh ya tempatnya, katanya lirih. Dika menyusul keluar, wajahnya kaku. Ini bukan jalur yang aku kenal. Semalam aku yakin kita masih di jalur pendakian. Tapi sekarang ini beda. Kami semua terdiam. Bima tidak banyak bicara, hanya memegang kepalanya. Sesekali dia berbisik sesuatu yang kami tidak mengerti. Seperti kata-kata yang terdengar asing di telinga kami. Aku mencoba menenangkannya. Bih, kita sarapan dulu yuk. Tapi dia cuma menatap kosong ke arah hutan. Kami beres-beres tenda dengan cepat. Kabut semakin menebal, seperti dinding tipis yang mengelilingi kami. Dika mencoba membuka GPS lagi, tapi layar HP-nya cuma menunjukkan titik kecil tanpa jalur, seperti kami berada di tempat yang belum dipetakan. Kompas jarum magnetik kami juga masih berputar-putar, seolah kehilangan arah. Kami mulai jalan lagi. Jalur yang kami ikuti sebenarnya cuma perkiraan, mengikuti arah yang menurut kami turun. Tapi setiap kali kami melangkah, rasanya kami malah makin masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon makin besar, beberapa akar menjuntai seperti tali, ada yang melingkar seperti ular jaksa. Aku beberapa kali harus menyingkirkan ranting besar yang jatuh, dan setiap kali tanganku menyentuh ranting itu, rasanya dingin sekali. Seperti memegang besi di kulkas. Sekitar 1 jam jalan, aku mulai mendengar suara aneh. Samar, seperti gamelan. Bukan gamelan yang ramai seperti di acara hajatan, tapi gamelan yang pelan, sendu, seolah dimainkan jauh di dalam hutan. Bunyi kendang pelan-pelan diikuti suara saron, gong yang dalam. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Kalian dengar nggak? Tanyaku pelan. Ari mengangguk. Wajahnya pucat. Aku dengar. Dari arah mana tuh? Kami semua terdiam mencoba mendengarkan. Suara itu seperti datang dari mana-mana. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bima yang tadinya diam, tiba-tiba berkata lirih. Mereka datang. Aku langsung menoleh kepadanya. Mereka siapa, Bi? Dia tidak jawab, hanya berjalan lebih cepat, seperti mengikuti suara itu. Aku berusaha menariknya. Bi, jangan jauh-jauh. Tapi dia melepaskan tanganku, berjalan menembus kabut, langkahnya cepat seperti orang kesurupan. Kami bertiga panik. Ari berlari mengejarnya. Aku dan Dika ikut. Tapi setiap kami melangkah maju, kabut terasa makin tebal dan suara gamelan makin keras. Akhirnya kami menemukan Bima berdiri di depan sebuah batu besar. Batu itu tidak seperti batu biasa. Tingginya setinggi dada orang dewasa, permukaannya rata. Dan di atasnya ada sesajen yang lebih besar daripada yang pernah kami lihat sebelumnya. Ada pisang, bunga 7 rupa, air dalam kendi, rokok kretek, bahkan uang kertas ribuan yang ditekuk-tekuk. Di sekitar batu, kain putih terikat di batang pohon besar. Bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Bima berdiri di situ, menunduk, bibirnya komat kamit.
Aku mendekat pelan-pelan. "Bi," panggilku. Dia menoleh sebentar, matanya merah. Bukan karena menangis, tapi seperti mata orang kurang tidur berhari-hari. Dia berkata lirih, "Mereka marah." Aku mundur setapak, merinding. Ari menarik lenganku. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," katanya. Dika mencoba berbicara pada Bima. "Bi, kita pergi sekarang ya. Kita minta maaf nanti." Tapi Bima malah menatap kosong ke hutan, seperti mendengar suara yang hanya dia yang bisa dengar. Kami akhirnya memutuskan untuk menarik Bima sama-sama. Dia awalnya menolak, tapi akhirnya mengikuti. Kami berjalan pelan-pelan menjauhi batu itu. Tapi, entah bagaimana jalur yang kami lalui berubah. Pohon-pohon jadi lebih rapat, akar-akar lebih tebal, seperti kami sedang berjalan di dalam lukisan tua. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan suara perempuan yang melantunkan tembang Jawa, sangat pelan, mendayu-dayu. Aku hampir tidak bisa bernapas karena panik. Ari menutup telinganya. "Aku nggak tahan," katanya. Dika menggertakkan gigi, mencoba tenang. "Terus jalan aja, jangan nengok ke belakang." Kami semua menunduk, berjalan cepat. Tapi setiap kali kami merasa sudah jalan jauh, tiba-tiba kami kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan kain putih dan batu sesajen itu. Seperti kami muter-muter di tempat yang sama. Aku mulai putus asa. "Kita kejebak, Dih," kataku. Dika menggigit bibir. "Aku juga nggak ngerti. Ini nggak normal." Bima tiba-tiba jatuh berlutut, menutup telinga. "Berisik, berisik banget," katanya. Padahal di telingaku cuma ada suara angin samar. Ari dan aku berusaha mengangkatnya, tapi dia berat seperti menolak digerakkan. Saat itulah aku melihat sesuatu di antara kabut. Jauh di belakang kami, berdiri sosok hitam tinggi besar. Bentuknya samar, seperti bayangan, tapi tingginya mungkin 2 kali manusia dewasa. Dia tidak bergerak, hanya berdiri memandang kami. Aku tercekam, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku coba tunjuk ke Ari, tapi ketika Ari menoleh, sosok itu hilang begitu saja. Kami akhirnya duduk di tanah, mencoba menenangkan diri. Kabut sedikit menipis, suara tembang perlahan hilang, tapi rasa takutnya masih ada. Aku mulai sadar kalau kami tidak hanya tersesat secara fisik, kami seperti tersesat di tempat yang bukan dunia manusia lagi. Bima masih terduduk, wajahnya kosong. Ari memeluk lututnya. Dika memandang sekeliling dengan tatapan bingung. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ini semua segera berakhir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dari ekspresi wajah teman-temanku, aku bisa lihat kami semua mulai kehilangan harapan. Dan di titik itu, aku sadar betul. Kami sudah melewati batas yang tidak seharusnya kami lewati. Pagi itu terasa bukan lagi seperti pagi di gunung. Udara lebih dingin, seperti menusuk ke dalam tulang. Aku membuka mata dengan berat. Di dalam tenda, suasananya sepi. Hanya suara nafas kami yang terdengar. Aku melirik Bima. Dia masih duduk di pojok tenda, menatap kosong ke arah lantai. Dari semalam, dia tidak bicara banyak. Hanya sesekali bergumam pelan dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ari bangun pelan-pelan, matanya sayu. Dika juga tampak lesu. Kami bertiga saling pandang tanpa kata-kata. Rasanya seperti kami semua baru keluar dari mimpi buruk. Di luar, kabut tebal masih menyelimuti. Cahaya pagi tembus seperti cahaya lampu neon kusam. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya sunyi. Aku keluar tenda, menghirup udara dalam-dalam. Bau tanah basah bercampur bau dupa yang sangat samar, menusuk hidungku. Pohon-pohon yang semalam terasa raksasa, sekarang seperti lebih dekat, lebih menekan. Akar-akar besar menggantung seperti tali, beberapa di antaranya melilit pohon seperti ular. Aku menoleh ke belakang. Tenda kami berdiri sendirian di tengah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan gelap. Kami memutuskan untuk sarapan seadanya.
Tapi Bima tidak mau makan. Dia hanya memeluk lututnya dan terus menatap tanah. Sesekali dia bersenyum sendiri, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Ari mencoba menyodorkan roti, tapi dia menggeleng pelan sambil berbisik, "Sudah ada yang kasih makan." Kami semua merinding mendengarnya. Setelah membereskan tenda, kami sepakat untuk mencoba turun. Dika bilang harus bergerak, kalau tidak kita bisa mati kedinginan. Kami mulai berjalan mengikuti arah yang menurut kami ke bawah. Tapi setiap langkah rasanya seperti berjalan di labirin. Pohon-pohon terlihat sama, kabut menebal dan tanahnya basah licin. Beberapa kali kami melihat bayangan bergerak di antara kabut. Tidak jelas bentuknya, hanya seperti orang berjalan pelan. Suara gamelan muncul lagi, lebih keras daripada kemarin. Dentingannya jelas, gong, kendang, saron, seolah-olah ada upacara besar yang sedang berlangsung di suatu tempat tak terlihat. Ari menutup telinga. "Gila, aku nggak tahan suara ini," katanya. Tiba-tiba, Bima berjalan cepat mendahului kami. "Aku harus antar mereka," katanya pelan. Aku langsung menarik lengannya. "Antar siapa, Bi? Kita bareng-bareng aja." Tapi dia menepis lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Wajahnya datar, matanya kosong, mulutnya terus berkomat kamit. Kami mengejarnya, tapi kabut seolah menutup jalan. Setiap kami mendekat, jarak antara kami dan Bima seperti tidak berkurang. Ari mulai panik. "Dia kenapa sih?" Dika menggertakkan gigi. "Jangan biarkan dia hilang." Akhirnya kami menemukan Bima berdiri di bawah pohon besar, lebih besar daripada pohon-pohon yang lain. Pohon itu ditutupi kain putih yang sobek-sobek, kainnya berayun pelan meski tidak ada angin. Di bawah pohon ada batu besar penuh sesajen yang masih hangat. Pisang utuh, bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan rokok yang masih berasap. Bima jongkok di depan batu itu, tangannya menyentuh tanah, bibirnya terus berkomat kamit. Aku mendekat pelan-pelan. "Bi, ayo pulang, kita turun sekarang." Dia menoleh, wajahnya berubah. Bukan marah, bukan sedih, tapi kosong, seperti wajah orang yang sedang tidur berjalan. Dia berkata lirih, "Sudah janji sama mereka." Aku mundur setapak. Ari gemetar. Dika mencoba menyadarkannya. "Bi, ini kita temanmu, jangan gitu." Tapi Bima tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang datar dan serak. Kami semua merinding mendengarnya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan, kabut yang tadinya diam kini berputar seperti pusaran. Suara gamelan berubah jadi suara perempuan menangis, panjang dan lirih. Tenda kami yang tadi ditinggalkan entah kenapa terlihat jelas di kejauhan, padahal kami sudah berjalan jauh. Seperti kami berada di 2 tempat sekaligus. Ari menjerit kecil ketika melihat sesuatu. Aku menoleh. Di antara pepohonan kabut muncul sosok besar hitam, lebih jelas dari kemarin. Tingginya hampir menyentuh dahan pohon. Bentuknya seperti manusia tapi tanpa kepala. Tubuhnya berotot, kulitnya gelap, dan di bagian lehernya hanya ada lubang besar menganga. Sosok itu berdiri diam, menghadap kami. Aku kaku, tidak bisa bergerak. Suara menangis berubah jadi suara tawa yang keras, seperti tawa orang banyak bersamaan. Kabut semakin pekat. Bima berdiri, tangannya terangkat seperti menyambut. "Mereka sudah datang," katanya pelan. Kami bertiga panik. Dika menarik lengan Bima, mencoba menyeretnya pergi. Tapi dia berat seperti batu. Ari mulai membaca doa keras-keras, suaranya gemetar. Aku sendiri hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap semua ini berakhir. Tiba-tiba suara tawa berhenti mendadak. Hening, angin berhenti, kabut diam. Aku membuka mata perlahan, sosok hitam itu sudah tidak ada, tapi Bima terjatuh ke tanah, pingsan. Kami bertiga bergegas mengangkatnya. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, tapi pandangannya kosong. Bibirnya masih bergerak tapi tanpa suara. Ari menangis kecil. "Kita harus keluar sekarang," katanya. Kami berjalan terseok-seok membawa Bima. Jalur di depan kami terlihat seperti berubah bentuk. Akar-akar pohon membentuk pola aneh seperti lingkaran. Di kejauhan terdengar suara air mengalir,
entah sungai atau bukan. Kami hanya mengikuti suara itu, berharap itu tanda jalan keluar. Sepanjang jalan, suara-suara aneh masih mengikuti kami. Kadang suara orang berjalan, kadang suara langkah kaki di belakang kami. Sesekali aku merasa ada yang menyentuh pundakku pelan. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bima sesekali tersadar, lalu bicara dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Kata-katanya terdengar seperti bahasa Jawa kuno atau mantra. Ari hanya bisa berdoa keras-keras, Dika menggertakkan gigi menahan takut. Di titik itu, aku sadar kami tidak hanya tersesat. Satu teman kami sudah diambil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan kami bertiga berjuang membawa pulang tubuhnya, meski jiwanya mungkin sudah bukan di sini lagi. Langkah kami semakin berat. Matahari yang harusnya sudah tinggi tetap saja seperti pagi. Tidak ada tanda siang, tidak ada tanda jalur pendakian yang normal, hanya kabut, pohon besar, dan sesajen yang muncul di setiap sudut. Aku mulai berpikir, mungkin kami tidak akan pernah keluar dari sini. Buat langkah kaki kami makin berat. Sudah entah berapa lama kami berjalan menyusuri jalur yang seolah tak ada ujungnya. Kabut putih tipis itu tak juga hilang, malah makin tebal. Kami berjalan mengikuti suara air yang tadi terdengar, berharap itu sungai atau mata air yang bisa kami gunakan sebagai patokan jalan turun. Bima yang kami gendong bersama semakin terasa berat. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, bibirnya biru. Sesekali dia membuka mata dan menggumam dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Ari terus membaca doa dengan suara parau. Suaranya putus-putus di sela tangisnya. Dika mencoba tetap tegar, meski aku tahu dari rahang dan matanya yang tegang, dia juga sama takutnya seperti kami. Aku sendiri menahan rasa panik yang berkali-kali hampir meledah di dada. Pikiranku sudah tidak lagi jernih. Kami sampai di sebuah cekungan tanah yang lebih rendah. Mirip seperti sungai kecil kering. Di situ ada batu besar yang retak. Di atasnya ada kendi tanah liat, berisi air, bunga 7 rupa yang sudah layu, dan dupa yang masih mengepulkan asap meski tidak ada api. Bau asapnya membuat kepala pening. Kami berhenti sejenak. Ari hampir menjatuhkan Bima saking gemetarnya. Aku menoleh ke sekitar. Pohon-pohon di sini lebih jarang, tapi akar-akarnya menjuntai seperti tali gantungan. Kabutnya seperti berputar pelan, bukan terbawa angin, tapi seperti bernafas. Aku mengusap wajahku yang basah oleh keringat. Lalu tiba-tiba, dari arah belakang kami terdengar suara tawa kecil. Tawa itu jelas suara perempuan. Lirih, seperti anak kecil bermain petak umpet. Ari langsung menoleh. Wajahnya pucat. Dika memelototkan mata ke arah semak-semak. Ada yang ikutin kita, gumamnya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sudahlah, jangan peduli, kita jalan terus. Tapi langkah kami makin berat. Setiap kali kami melangkah, tanah seperti berubah bentuk. Batu yang tadi di kanan, tiba-tiba muncul di kiri. Kendi yang tadi di atas batu, sekarang sudah di bawahnya. Seperti kami jalan berputar di tempat yang sama. Bima tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. "Lewat sini," katanya pelan. Suaranya tidak seperti Bima. Dalam, serak, dan terasa asing. Kami saling pandang, ragu. Tapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya kami ikuti arah yang dia tunjuk. Jalur itu menurun sedikit, lebih sempit, dan di ujungnya terdengar suara air yang lebih jelas. Kami berjalan tergesa-gesa, meski napas terengah-engah. Tiba-tiba kabut di depan terbelah, memperlihatkan aliran sungai kecil dengan air jernih. Di tepi sungai ada batu besar datar, dan di atasnya ada sesajen baru. Buah pisang yang masih segar, bunga, dan rokok terbakar. Bima tersenyum samar melihat itu. Mereka sudah menunggu, bisiknya. Kami makin gemetar.
Ari mendekat ke telinga kami berdua. Aku takut. Jangan-jangan ini bukan jalan keluar. Dika menggeretakkan gigi. Tapi kita nggak punya pilihan. Kita nggak bisa di sini terus. Kami menurunkan Bima di dekat sungai, memberi dia minum sedikit. Tapi dia menolak. Malah menunduk dan mencelupkan tangannya ke air, lalu mengusapkan ke wajahnya sendiri sambil bergumam. Aku tidak mengerti kata-katanya. Tapi terasa seperti doa yang bukan doa manusia biasa. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Kabut berputar di sekeliling kami. Suara tawa berubah jadi suara orang-orang banyak berbicara bersamaan seperti pasar malam. Dentingan gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah-olah ada di belakang telinga kami. Aku meraih lengan Bima, mengguncangnya. Bima, sadarlah, ini kita. Tapi dia malah menatapku dengan pandangan kosong. Aku harus tinggal, katanya pelan. Ari menjerit, jangan, kita pulang bareng-bareng. Dika langsung menarik Bima, menyeretnya menjauh dari batu sesajen itu. Air sungai tiba-tiba jadi keruh, seperti darah. Bau amis menusuk hidung kami. Kabut makin pekat, menelan pandangan kami. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati, sambil membantu menarik Bima. Kami berlari terseok-seok, entah ke arah mana. Di belakang terdengar suara langkah kaki banyak orang, cepat, seperti mengejar kami. Suara itu bercampur dengan tawa, tangisan, gamelan, dan suara hewan-hewan hutan yang entah dari mana. Aku terjatuh. Lututku menghentam tanah. Ari membantuku berdiri. Dika masih menarik Bima yang sekarang tubuhnya terasa lebih ringan, tapi dingin seperti es. Kami tidak berhenti, terus berlari. Tiba-tiba, kabut di depan terbelah, memperlihatkan jalur setapak yang sangat familiar. Jalur pendakian yang normal dengan tanah padat, tanda panah kecil berwarna merah di batu, dan pohon-pohon yang terlihat wajar. Aku nyaris tidak percaya. Kita keluar ya? Ari terengah-engah. Aku hanya mengangguk. Kami bertiga menyeret Bima menuruni jalur itu. Suara-suara aneh mulai mereda. Kabut pelan-pelan menghilang. Burung-burung kembali terdengar. Udara mulai terasa normal. Kami berjalan sampai menemukan pos pendakian bawah yang sepi. Ada warung kecil tapi tutup. Kami duduk di bangku panjang di depan warung, napas kami terengah-engah. Bima terkulai di pangkuan Dika. Matanya terbuka tapi pandangannya kosong, bibirnya masih bergerak tanpa suara. Ari menangis kecil. Dia kenapa? Dia nggak balik normal. Aku menatap Bima lama. Wajahnya seperti orang yang kehilangan arah. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Aku mencoba memanggil namanya berulang-ulang. Dia hanya tersenyum kecil, senyum kosong yang membuat darahku dingin. Kami bertiga akhirnya memutuskan membawa Bima ke bawah mencari bantuan. Perjalanan turun terasa jauh lebih cepat daripada waktu kami tersesat. Jalurnya lurus, tidak berbelok-belok. Seolah-olah hutan itu melepaskan kami begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami sudah di rumah masing-masing. Tubuh kami sehat, meski masih sering mimpi buruk. Tapi Bima, dia tidak pernah benar-benar kembali. Tubuhnya sehat, tapi pikirannya linglung. Kadang dia bicara sendiri dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Kadang dia tersenyum kosong menatap langit-langit. Keluarganya sudah membawa dia ke orang pintar, ustadz, bahkan psikiater. Ada yang bilang dia ketempelan. Ada yang bilang dia diambil jiwanya waktu di gunung. Tapi sampai sekarang, setiap kali kami bertiga berkumpul membicarakan kejadian itu, kami selalu terdiam ketika mengingat wajah Bima di bawah pohon sesajen. Yang paling membuatku merinding adalah setiap kali kami mengunjungi Bima di rumahnya, di sudut kamarnya selalu ada bau dupa samar yang sama seperti di hutan itu. Dan kadang, ketika malam, aku masih mendengar dentingan gamelan di telinga. Gimana warga bengit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut?
Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya, Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.